Mams di sini mungkin pernah mengalami nyeri perut saat haid. Nah, nyeri perut ini beda-beda loh Mams, ada yang normal dan ada yang tidak normal. Mau tahu jawabannya? Saksikan video berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya. Jadi nyeri perut pada saat haid biasa kita sebut dengan istilah dysmenorrhea. Nah, kondisi nyeri perut pada saat haid ini bisa akibat kondisi normal, bisa juga tidak normal. Normal tuh contohnya karena kontraksi rahim yang sedemikian kuatnya merangsang otot perut. Padahal setelah diperiksa tidak ada kelainan apa-apa. Yang tidak normal biasanya itu ketika diperiksa ditemukan ada yang namanya penyakit yang namanya endometriosis atau ada miom. Atau pada beberapa pengguna KB spiral atau IUD bisa saja kadang-kadang dia rasakan nyeri pada saat dia lagi menstruasi. Nah, mungkin Mams pernah mendengar ada orang yang kalau mens nyeri, ada yang nggak nyeri. Kok bisa seperti itu? Kemungkinan yang tidak nyeri ini dia tidak punya penyakit-penyakit di organ kandungannya. Mungkin tidak ada endometriosis, tidak ada miom. Nah, karena endometriosis dan miom ini berpotensi untuk menyebabkan nyeri pada saat haid. Kapan kita katakan nyeri perut ini normal atau tidak normal? Dikatakan tidak normal jika Mams mengalami nyeri haid sehingga perlu bantuan obat hingga perlu datang ke dokter. Jadi selama nyeri haidnya itu ringan, atau istilahnya Mams masih bisa tahan, itu nggak apa-apa. Kemungkinan nggak apa-apa, walaupun pemeriksaan yang harus dilakukan minimal dilakukan pemeriksaan USG untuk memastikan di rahim Mams itu tidak ada kelainan-kelainan atau tidak ada penyakit. Gimana nih, kapan saya harus periksa? Nah, biasanya periksa itu kalau memang nyerinya itu mengganggu banget sampai nggak bisa beraktivitas, sampai harus minum obat pereda nyeri. Nah, itu Mams harus ke dokter. Tetapi kalau dokter sudah periksa dan ternyata di dalam rahim Mams itu aman, berarti nyeri perut itu akibat kontraksi rahim yang sedemikian kuatnya. Jika Mams sudah diperiksakan ke dokter dan dokter udah melihat, oh di dalam rahim Mams ini normal, tidak ada endometriosis, tidak ada miom, tidak ada penyakit-penyakit lain ya, penyakit radang panggul dan lain sebagainya. Terus gimana nih kalau lagi mens terus nyeri? Itu bisa diatasi dengan contohnya mengompres dengan handuk hangat. Tidak banyak beraktivitas yang berlebihan, hindari dulu olahraga-olahraga. Dan pada saat sudah selesai mens, Mams lakukan olahraga yang lebih intens menggunakan otot perut. Contohnya plank, sit up, supaya otot perut Mams itu kuat dan terlatih. Sehingga jika terjadi kontraksi rahim pada saat Mams mens nanti, otot perut itu tidak mudah untuk terangsang, sehingga tidak nyeri. Karena biasanya yang bikin nyeri itu karena ada rangsangan pada dinding otot perut. Umumnya nyeri mens itu biasanya terjadi di awal-awal mens. Kenapa? Pada saat itu rahim berkontraksi untuk mengeluarkan si darah mens. Biasanya setelah darah mens keluar, biasanya di hari kedua atau hari ketiga, kontraksinya melemah, biasanya nyeri perutnya juga akan hilang. Nyerinya pun akan berangsur-angsur berkurang. Nyeri haid yang dikatakan susah hamil, biasanya nyeri haid yang berkaitan dengan adanya kelainan di dalam rahim. Seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin ada endometriosis. Karena endometriosis itu adalah penyakit yang bisa saja menyebabkan perlengketan di dalam rongga perut. Jadi saluran telur itu bisa bengkok, bisa tersumbat. Jadi tidak terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur akibat saluran telur atau tuba yang menekuk akibat perlengketan. Bisa juga akibat miom. Miom, khususnya miom yang di dalam rahim. Biasanya kita sebutkan miom submukosa. Miom tersebut dapat menghalangi masuknya sperma untuk bertemu dengan sel telur. Kondisi-kondisi seperti inilah yang kadang-kadang menyebabkan wanita tersebut susah untuk mendapatkan kehamilan. Memang ada kondisi tertentu, contohnya nih, jika ada endometriosis ringan. Endometriosis itu akan mati jika wanita tersebut berhenti mens. Nah, kalau endometriosis ringan dan wanita ini berhasil hamil, kan kalau dia hamil, itu hormonnya tidak seperti
keadaan tidak hamil, sehingga si sel endometriosis ini tidak makin bertumbuh, bahkan cenderung bisa makin mengecil dan mati. Begitu dia habis melahirkan, biasanya kadang-kadang nyeri mensnya berkurang. Itu kaitannya ke sana. Dan memang ada salah satu teori juga yang mengatakan wanita yang sudah melahirkan normal, reseptor prostaglandin yang ada di dalam rahimnya, ini yang prostaglandin ini zat yang dapat menyebabkan kontraksi ya, itu rada berkurang tuh. Gampangnya gini, kalau sudah melahirkan tuh karena reseptornya sudah agak sedikit berkurang, jadi nanti pada saat dia mens berikutnya, rangsangan nyerinya tuh udah nggak terlalu banyak yang dia terima. Biasanya kurang lebih seperti itu. Moms perlu ke dokter jika nyeri haidnya itu satu, sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, dan kedua, moms sudah harus minum obat terus-menerus selama waktu mens. Ada baiknya moms periksakan ke dokter kandungan untuk dipastikan di rahim moms tidak ada penyakit-penyakit lain seperti endometriosis ataupun miom.